これで終わりだ。 Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action dari Jepang berjudul Shogun Ninja yang dirilis pada tahun ini. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang sisi klan ninja yang diburu habis demi menjaga stabilitas kekaisaran. Maksudnya gimana bang? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sekelompok bapak-bapak yang sedang asik main togel. Di saat itu juga, tiba-tiba dua ninja wanita datang dan membantai mereka. Setelah seluruh anak buahnya tewas, kedua ninja tersebut bersiap menghabisi pemimpinnya. Tetapi sebelum menghabisinya, mereka menyebut diri mereka sebagai Oddjob Kyoka, yaitu ninja freelance yang hidup dari keahlian suci untuk uang. Shin kemudian beralih ke sebuah narasi yang menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan Shogun Edo, kekacauan merajalela. Jalanan dipenuhi perampokan dan rakyat hidup dalam ketakutan. Satu klan yang paling tersorot sebagai bandit adalah klan Fuma. Mereka bermarkas di pegunungan Ashigara dan dipimpin oleh Kataro. Demi menjaga wibawa kekaisaran, pemerintah Shogun pun melakukan perburuan besar-besaran. Hingga akhirnya klan Fuma dibantai hingga punah. Beberapa tahun kemudian, Jepang memasuki era damai di bawah kepemimpinan Shogun ketiga, yaitu Tokugawa Iemitsu. Di suatu pagi, Kaisar Shogun terlihat sedang berlatih pedang bersama pelayannya yang bernama Mitajuro Yakyu. Ia adalah putra ketiga klan Yakyu. Meski kekuasaannya makmur dan kuat, Kekaisaran Shogun kali ini menghadapi satu kekhawatiran besar karena belum memiliki keturunan. Hubungannya dengan sang istri juga tidak harmonis. Maka dari itu, demi menjaga kelangsungan darah Tokugawa, penasihat kerajaan yang bernama Osuku memerintahkan pimpinan klan Yakyu untuk mencari calon selir. Munenori Yakyu sebagai pimpinan klan kemudian menerima dua potret wanita untuk menculik kedua wanita tersebut. Keesokan harinya, dua ninja perempuan yang di awal film membantai bapak-bapak kini hidup santai di sebuah kos-kosan. Mereka adalah Kagabiri dan Okyo. Keduanya merupakan anggota terakhir klan Fuma yang tersisa. Di saat itu juga, putri pemilik kos bernama Oran datang. Ia menegur keduanya karena ruangan kos sangat berantakan. Oran kemudian mengajak mereka makan malam bersama keluarganya. Namun begitu keluar rumah, Oran mendapati kedua orang tuanya sedang dibunuh. Pelakunya adalah dua kakak beradik Samon Yakyu dan Akane Yakyu. Mereka membunuh kedua orang tua Oren karena menolak menyerahkan putrinya untuk dijadikan sebagai selir Shogun. Kagabiri dan Okyo pun tak tinggal diam dan pertarungan pun terjadi. Dalam duel tersebut, Samon menyadari bahwa jutsu milik Kagabiri adalah teknik khas klan Fuma. Ia pun memprovokasi Kagabiri dengan mengungkit pembantaian saat klan Fuma dimusnahkan. Yagyu. Samara ga Yagyu. Sayangnya,
Kagabiri dan Okyo bukan tandingan Samon dan Akane. Mereka pun kalah dan Oran pun dibawa paksa ke istana. Sesampainya di istana, Oran dimasukkan ke dalam sel dan bertemu Oshizu, seorang gadis cantik yang lolak lulu dan memiliki gangguan jiwa. Tak lama kemudian seorang wanita datang membawa dupa bius dan menyampaikan bahwa mereka seharusnya bergembira karena terpilih untuk mengandung anak Shogun. Keduanya pun semaput akibat efek dupa tersebut. Sementara itu di kos-kosan, Kagabiri dan Okyo tidak bisa menerima kenyataan bahwa klan Yakyu mengalahkan mereka. Okyo bersikeras ingin nekat menyerang dan menyusul Oran. Namun Kagabiri mencoba menghentikannya. Ia menyadari bahwa menyerbu kekaisaran sama saja dengan bunuh diri. Bukannya manut, Okyo malah mengatakan Kagabiri pengecut. Dari situlah keduanya bergelut dan memutuskan untuk berpisah. Sementara itu di istana, Pangeran Shogun masih berlatih pedang bersama Matajuro. Dari latihan itu, terungkaplah alasan mengapa hingga kini Pangeran Shogun belum memiliki keturunan. Ternyata Pangeran Shogun senengnya lanang. Dalam latihan tersebut datanglah Ofuku dan Munemori. Ofuku menegaskan bahwa ia tidak melarang hubungan najis tersebut, asalkan Pangeran Shogun tetap menjalankan kewajibannya sebagai pewaris Tokugawa dengan memiliki keturunan. Tak lama kemudian Oran dan Oshizu didatangkan untuk dijadikan selir. Munemori menjelaskan bahwa Oshizu adalah putri Tadaki Ono, pendiri aliran pedang Ito-ryu sekaligus mantan instruktur istana. Meski begitu, Pangeran Shogun tetap menolak. Ofuku pun memaksanya dengan alasan bahwa terputusnya garis keturunan Tokugawa akan menjadi aib besar kekaisaran. Setelah itu, Pangeran Shogun pun dibawa ke kamarnya bersama Orin, sementara Matajuro dipukul oleh ayahnya. Munemori menegaskan bahwa ia tak akan ragu membunuh Matajuro jika menghalangi rencana tersebut. Di dalam kamar, Pangeran Shogun menunggu Oran siuman. Setelah terbangun, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti Oran, karena hatinya telah dimiliki orang lain. Namun sebagai Shogun, cinta itu mustahil diwujudkan. Tak lama berselang, Matajuro tiba-tiba datang menyusup masuk dengan membunuh para penjaga. Ia nekat ingin membawa Pangeran Shogun kabur, sekaligus membawa Oran keluar dari istana. Kabar pelarian itu pun segera sampai ke telinga Samon, yang langsung melapor pada ayahnya. Munemori pun langsung memerintahkan Samon, Akane, dan seluruh klan Yakyu untuk memburu Matajuro dan menghabisinya. Di dalam pelarian itu, Oran sempat mampir menyelamatkan Oshizu. Namun mereka segera disusul para penjaga. Matajuro terpaksa bertarung demi melindungi semuanya. Tapi di tengah pertarungan itu, sebuah pedang jatuh di hadapan Oshizu. Saat ia menyentuh pedang itu, Oshizu yang sebelumnya tampak gangguan jiwa mendadak berubah menjadi petarung ganas dan membantai para penjaga. Pangeran Shogun lalu menjelaskan bahwa Oshizu adalah putri seorang ahli pedang yang tewas di tangan Munemori. Ayahnya dibunuh di hadapannya. Trauma itulah yang merusak kejiwaan Oshizu. Setelah menyingkirkan para penjaga, mereka mencoba kabur. Sayangnya di gerbang istana, Samon dan seluruh klan Yakyu kembali menghadang. Ia pun murka karena merasa dipermalukan adiknya sendiri. Namun Matajuro tetap bersikeras mengikuti kata hatinya. Menyadari Samon tak tega membunuh adiknya, Akane pun maju mengambil alih dan bersiap menghabisi kakak keduanya itu. Dan pertarungan pun terjadi.
Tak lama, Okyo tiba-tiba datang dan langsung membantu, mengalihkan fokus Akane untuk kembali bertarung dengannya. Sementara itu, Samon dan anggota klan Yakyu menyerang Matajuro. Sayangnya, karena kalah jumlah, mereka pun terdesak. Di saat mereka hampir kalah, Munemori muncul dan menghentikan semuanya. Ia menawarkan kesepakatan kepada Pangeran Shogun, di mana ia harus tunduk sepenuhnya pada kehendak kekaisaran. Jika tidak, Matajuro dan orang-orang yang dilindunginya akan dibunuh. Mengetahui hal itu, Pangeran Shogun pun akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Namun meskipun begitu, Munemori tetap memerintahkan agar mereka dihabisi dan Pangeran Shogun pun dibuat pingsan. Saat eksekusi akan dilaksanakan, Kagabiri tiba-tiba muncul dengan bom asap, memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka kemudian bersembunyi di kos-kosan milik Oran. Di tempat itu, Okyo dan Kagabiri meminta penjelasan kepada Matajuro tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena Pangeran Shogun diketahui telah memiliki istri, Matajuro pun menjelaskan bahwa Shogun memiliki hati yang terlalu murni untuk menerima seseorang tanpa cinta. Ia juga mengakui bahwa kemampuan pedangnya jauh di bawah kakak dan adik perempuannya, sehingga ia memilih mengabdi sebagai pendamping Pangeran Shogun. Kedekatan itu pun perlahan berubah menjadi anjir, hingga keduanya pun saling anjir. Pengakuan tersebut membuat semuanya pun terkejut. Setelah mendengar itu, Oran pun memohon kepada Okyo dan Kagibiri agar membantu Matajuro dan Pangeran Shogun. Dari situlah Odd Job Kyoka akhirnya kembali bersatu. Di malam harinya, Okyo menanyakan alasan Kagabiri berubah pikiran dan mau berbaikan. Kagabiri lalu menyerahkan koin pertama mereka dan mengingatkan kenangan saat masih menjadi gelandangan. Mereka pernah menolong seorang dari perampok dan mendapat imbalan. Dari imbalan itulah mereka dulu bertekad menggunakan keahlian bertarung mereka untuk menolong orang lain. Keesokan paginya di istana, Ofuku memimpin pasukan untuk memburu para selir dan memerintahkan membunuh mereka sebagai konsekuensi melawan kekaisaran Shogun. Sebelum berangkat, Samon menanyakan nasib Matajuro kepada ayahnya. Munemori pun menjelaskan bahwa Matajuro telah bersalah dan harus dibunuh. Di sisi lain, Okyo, Kagabiri, dan yang lainnya mulai bersiap. Matajuro menyerahkan pedang kepada Oshizu dan langsung membangkitkan kembali mode bertarungnya. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju ke istana, mereka dihadang Akane beserta pasukan klan Yakyu. Okyo dan Kagabiri langsung maju bertarung menahan mereka, sementara Matajuro, Oshizu, dan Oran memutar arah menuju istana. Namun di tengah jalan, Samon dan anggota klan Yakyu lainnya kembali menghadang. Matajuro terpaksa berhadapan langsung dengan kakaknya, sementara Oshizu melindungi Oran dari serangan musuh. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Di dalam pertarungan itu, Okyo dan Kagabiri berhasil menumbangkan banyak anggota klan Yakyu. Namun, saat berhadapan dengan Akane, Okyo mulai terdesak. Akane lalu memprovokasinya dengan merendahkan klan Fuma sebagai gerombolan perampok. Okyo pun membantah dan menegaskan bahwa pimpinan klan mereka hanya berusaha menghidupi anggotanya di tengah kekuasaan yang korup. Saat Okyo masih duel dengan Akane, Kagabiri yang telah menyingkirkan lawan-lawannya memilih meninggalkan Okyo dan bergegas masuk ke dalam istana. Di tempat lain, Matajuro masih kesulitan menghadapi kakaknya. Samon sempat mencoba menasihatinya, namun tekad Matajuro sudah bulat. Ia terus melawan hingga akhirnya tumbang.
Pada saat yang sama, Oshisu juga kewalahan menghadapi banyaknya anggota klan Yakyu. Ketika Oshisu melihat orang diserang, fokusnya buyar membuat pedangnya terlepas dari tangannya. Ia pun langsung kembali ke mode gangguan jiwa dan membuatnya tertebas parah. Namun, dalam kondisi sekarat, ingatan tentang ayahnya membangkitkan nalurinya. 風車のようにおしずちゃん Oshisu pun kembali bangkit dan membantai musuh. Tapi karena kehilangan banyak darah, ia pun akhirnya tumbang. Sementara itu, Kakabiri akhirnya berhasil masuk ke dalam istana, tapi ia dihadang langsung oleh Munemori. Kakabiri menuntut penjelasan atas pembantaian klan Fuma. Munemori pun mengakui bahwa klan Fuma adalah klan terkuat dan paling legendaris, sehingga dianggap ancaman bagi kekuasaan. Demi memperkuat posisi klan Yakyu, mereka menyebarkan fitnah bahwa klan Fuma adalah gerombolan pencuri. Kekaisaran pun memberi kepercayaan kepada klan Yakyu untuk memusnahkan mereka dan menjadikan Yakyu pelindung istana. Setelah mendengar pengakuan itu, Kakabiri langsung marah dan menyerang. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Sementara itu di tempat lain, Okyo masih bertarung melawan Akane. Awalnya ia terdesak, namun dengan memanfaatkan bom peledak, Okyo akhirnya mengalahkan Akane. Sementara itu, Matajuro terus berjuang melawan Samon dalam kondisi luka parah. Dengan sisa tenaga, ia pun terus mengayunkan pedang. Dan pada akhirnya, Matajuro pun mengorbankan diri demi menusukkan pedang ke tubuh kakaknya. Hingga akhirnya keduanya pun tewas bersama. Matajuro! Tak lama kemudian, Kakabiri menyusul Okyo. Mereka berdua bekerja sama menghadapi Munemori. Karena merasa unggul, Munemori pun bahkan meletakkan pedangnya dan bertarung dengan tangan kosong. Dikarenakan masih kewalahan, keduanya pun memanfaatkan ruang-ruang istana untuk mengulur waktu. Hingga keduanya akhirnya berhasil membunuh Munemori dan membalaskan dendam klan Fuma. Namun, situasi belum berakhir. Ofuku datang dengan tombaknya dan menyatakan akan melakukan apapun demi menjaga berlangsungan garis keturunan Okugawa. Dalam kondisi luka parah, Okyo dan Kakabiri hampir mati di tangan Ofuku. Untungnya orang datang tepat waktu membawa jasad Matajuro. Menjelang kematiannya, Matajuro menitipkan wasiat agar orang bersedia menjadi selir dan melindungi Kaisar Shogun. Mendengar hal itu, Ofuku pun justru merasa puas karena semua berjalan sesuai rencananya. Mendengar itu, Kaisar Shogun pun yang diliputi amarah bersiap membunuh Ofuku. Tapi orang mencegahnya. Ia menegaskan bahwa tangan Kaisar Shogun tidak boleh ternodai darah. Orang juga menegaskan bahwa ia memang tak bisa menggantikan Matajuro. Namun ia ingin memenuhi wasiatnya dengan mendampingi dan melindungi Kaisar. Pada akhirnya Kaisar Shogun menerima Oran sebagai selir. Dari hubungan itulah lahir seorang putra yang kelak menjadi Shogun keempat, yaitu Tokugawa Ieyasu. Sementara itu, Okyo dan Kakabiri
tetap hidup sederhana di desa dan kembali menjadi ninja freelance. Bedanya kali ini mereka mendapat pengakuan sebagai mata-mata resmi Kekaisaran Shogun dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Shogun Ninja. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. これで終わりだ。